Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsani dengan NIM 2412303, kelas TIPA 24, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, semester 3. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Studi Al-Qur'an dan Hadis. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Nah, soal-soalnya ada seperti gambar di sebelah saya. Yang pertama itu adalah: bacalah redaksi hadis di bawah ini dengan jelas, baik dan benar. Hadisnya adalah: Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Ala, haddatsana Abu Muawiyah, Anil A'mashi, an Amr bin Murrah, an Salimin, an Ummi Darda, an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqah. Qalu bala. Qala islahu dhatil baini wa fasadu dhatil baini al-haliqah. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada derajat puasa, salat dan sedekah? Para sahabat menjawab, ya, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu memperbaiki hubungan di antara manusia dan merusak hubungan di antara manusia adalah al-haliqah, pencukur atau penghancur. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Dalam perspektif pendidikan karakter, pembelajaran apa yang terkandung dalam hadis di atas? Terangkan jawaban Anda secara ringkas. Nah, jawaban saya itu adalah pembelajaran karakter yang terkandung dalam hadis tersebut adalah pentingnya menjaga hubungan baik dan mendamaikan perselisihan. Maksudnya itu hadis tersebut menekankan bahwa perbaikan hubungan antara sesama manusia memiliki derajat yang lebih tinggi daripada ibadah puasa, sholat, dan sedekah. Ini mengajarkan nilai-nilai seperti empati dan kepedulian terhadap kondisi sosial. Kedua, tanggung jawab sosial untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya perdamaian dan menghindari perpecahan yang disebut sebagai al-haliqah atau penghancur. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Dari aspek matan, apakah hadis di atas bertentangan dengan akal sehat serta ayat Al-Quran? Mengapa? Jelaskan jawaban Anda. Nah, menurut saya itu tidak. Hadis di atas tidak bertentangan dengan akal sehat maupun ayat Al-Quran. Nah, penjelasannya itu, kalau menurut akal sehat, secara akal sehat, menjaga hubungan baik dan kedamaian sosial adalah fundamental atau penting bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan produktif. Kerusakan hubungan atau perpecahan akan merusak tatanan sosial. Nah, kalau menurut Al-Quran itu, Al-Quran juga menekankan pentingnya perdamaian dalam persaudaraan. Contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu berdamailah antara kedua saudaramu itu. Hadis ini sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Quran tentang persaudaraan dan perdamaian. Selanjutnya, soal nomor 4. Sebuah hadis memiliki 3 unsur, yaitu sanad, matan, rawi. Tentukan atau tuliskan: A. Siapa saja yang menjadi sanad, B. Yang mana bagian matan, yang C. Siapa rawi dari hadis di atas. Jelaskan alasan dari jawaban Anda. Yang pertama, itu saya jelaskan apa itu sanad. Nah, sanad itu dari hadis ini adalah rangkaian perawi yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga penulis kitab. Sedangkan matan itu adalah redaksi atau teks hadis yang berisi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan rawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis. Jawaban saya yang tertera seperti di samping saya. Yang pertama sanadnya yaitu Muhammad ibnu Ala, Abu Muawiyah al-A'mashi, Umar bin Murrah, Salim, Ummi Darda. Dan yang kedua yaitu rawi, yaitu Abu Daud. Yang ketiga matan, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqah.
Soal terakhir yaitu soal nomor 5 di mana meskipun tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini ditetapkan sahih oleh 4 ahli hadis muhaddisin yaitu Al-Tirmizi, Ibnu Hibban, Ahmad, dan Abu Daud. Menurut pendapat Anda, mengapa hadis tersebut memiliki derajat sahih? Terangkan jawabanmu secara ilmiah menurut syarat kesahihan sebuah hadis dengan menjadikan hadis di atas sebagai bahan studi kasus sederhana. Ya, jawabannya itu hadis tersebut memiliki derajat sahih karena memenuhi syarat-syarat kesahihan hadis secara ilmiah. Yang pertama itu sanadnya bersambung atau ittisal as-sanad. Rangkaian perawi dari awal sampai akhir tidak terputus. Para ahli hadis muhaddisin yang menetapkannya sahih At-Tirmizi, Ibnu Hibban, Ahmad, Abu Daud telah menverifikasi bahwa setiap perawi menerima hadis dari perawi sebelumnya secara langsung. Selanjutnya perawinya adil atau adalah ar-rawi. Semua perawi dalam sanad Muhammad bin Al-A'la, Abu Muawiyah, dan lain sebagainya dikenal sebagai orang yang jujur, soleh, dan terpercaya dalam periwayatan hadis. Selanjutnya adalah perawinya kuat ingatannya atau dab ar-rawi. Para perawi tersebut memiliki hafalan atau catatan yang akurat sehingga tidak banyak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Nah, yang selanjutnya juga tidak ada kejanggalan atau syadz. Matan hadis ini tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat atau pasti seperti Al-Quran atau hadis mutawatir seperti yang dijelaskan pada soal nomor 3 tadi. Yang selanjutnya jawabannya itu tidak ada cacat tersembunyi atau illah. Setelah diteliti secara mendalam oleh para ahli hadis, tidak ditemukan cacat tersembunyi yang dapat merusak keaslian hadis tersebut. Karena hadis ini memenuhi kelima syarat tersebut, para ahli hadis menetapkannya sebagai hadis yang sahih. Sekian jawaban yang dapat saya berikan untuk pertanyaan UAS dari mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.